Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Kisna, dokter yang bertugas menjaga di klinik pada sore hari ini. Sebelumnya saya bisa dengan Ibu siapa? Widya. Ibu Widya. Ibu Widya usianya berapa Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Pekerjaan sehari-hari di mana? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk alamat tinggalnya di mana Ibu? Di Rembang. Di Rembang Ibu. Baik Ibu Widya, sebelumnya keluarga saya bantu Ibu Cek kehamilan. untuk cek kehamilan Ibu. Kalau saya boleh tahu usia kehamilannya sudah berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Kalau saya boleh tahu ini kehamilan Ibu yang berapa kali nggih? Pertama kali. Baik. Apakah sebelumnya Ibu sudah sempat melakukan antenatal care? sudah. Perkiraannya persalinan 10 Juli 2021. Oh, perkiraan persalinannya 10 Juli 2021. Baik. Apakah Ibu pernah keguguran sebelumnya? Enggak, Pak. Tidak pernah ya. Baik. Apakah ada keluhan penyerta? Dari pinggang aja. Dari pinggang. Baik Ibu, untuk lebih saya bisa menafsirkan diagnosis dari keluhannya Ibu miliki tadi, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan Ibu, yaitu pemeriksaan basic obstetri yang terdiri dari pemeriksaan level 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Apakah sudah Ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Bersedia Ibu. Jadi sekarang saya akan mencuci tangan terlebih dahulu atau pemeriksaannya bersifat higienis, sembari Ibu bisa berbaring di bed Ibu dan menyiapkan pakaian Ibu seperti itu ya. Baik, di sini saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu agar pemeriksaannya bersifat higienis. Baik, sudah. Baik, di sini saya akan langsung mulai pemeriksaannya. Baik, Ibu sudah berbaring ya, izin menggunakan selimut Ibu ya. Nah, sekarang Ibu bisa menepukkan kaki Ibu. Baik, Ibu terrelaks dan tenang Ibu ya. Tidak apa-apa, tidak usah takut juga. Karena sesungguhnya pemeriksaan pada hari ini kita lakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku seperti itu. Bersedia Ibu? Baik, terima kasih kesediaannya Ibu ya. Yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang pertama. Jadi pemeriksaan Leopold yang pertama di mana saya ingin mengetahui bagaimana kondisi janin Ibu saat ini seperti itu Bu ya. Di mana saya akan melakukan penekanan di bagian tertinggi janin Ibu atau fundus dari Ibu seperti itu. Bersedia Ibu ya? Mohon maaf bila tidak nyaman sedikit ya. Kakinya sudah tekuk Ibu ya. Baik, dimana di sini saya mendapatkan kesan, yaitu dimana saya mendapatkan kesan lunak, lalu bulat yang tidak melenting, lalu ini merupakan bokong dari janin Ibu atau bokong dari bayi Ibu. Selanjutnya, dimana di sini saya akan melakukan pengukuran Ibu menggunakan Medline untuk mengukur sudah berapa sentimeter ukuran janin Ibu seperti itu hingga saat ini. Baik, setelah saya melakukan pengukuran itu saya mendapatkan hasil yaitu 31 cm Ibunya untuk ukuran janin Ibu tadi seperti itu. Sesuai dengan kehamilan Ibu atau usia kehamilan Ibu itu 8 bulan 34 minggu seperti itu. Itu kondisinya normal Ibunya. Kemudian di sini saya akan lanjutkan pemeriksaan Leopold yang kedua. Untuk pemeriksaan Leopold yang kedua sendiri ini di mana saya akan melakukan perabaan kembali atau dan sedikit penekanan di bagian sisi abdomen kanan dan kiri Ibu. Ini untuk mengetahui perkembangan janin Ibu. Bersedia Ibu? Baik, terima kasih atas kesediaannya. Secara bergantian ya, kiri dan kanan Ibu ya. Ibu tetapkan itu, Ibu tetap tenang ya. Ya, di sini saya mendapatkan kesan yaitu agak sedikit keras, dapat tahanan, lalu juga seperti panjang ya, datar seperti papan. Ini merupakan punggung janin Ibu seperti itu. Lanjut ke sini Ibu ya. Ya, di sini saya mendapatkan kesan yaitu seperti tonjol-tonjol kecil. Ini merupakan ekstremitas dari janin Ibu. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan pengukuran denyut jantung janin Ibu menggunakan USG droplet seperti itu. Saya oleskan dulu ya untuk bagian abdomen Ibu menggunakan gel. Ya, saya sudah mengoleskan. Saya akan mendengarkan bunyi atau denyut jantung janin Ibu itu di bagian punggung janinnya tadi. Ya, saya dengarkan ya. Saya mendapatkan hasil itu 160 kali per menit Ibu ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold yang ketiga. Itu di mana saya akan meletakkan tangan saya untuk mengetahui apakah titik bagian rendah janin Ibu itu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Jadi saya akan meletakkan tangan saya di titik terendah janin Ibu seperti itu. Jadi dengan cara menggoyangkan bagian janin Ibu seperti itu ya. Bersedia Ibu? Baik, terima kasih kesediaannya.
goyangkan sedikit ya. Baik, untuk hasilnya itu dimana untuk janin ibu tadi dapat digoyangkan ya, dimana itu belum memasuki pintu atas panggul seperti itu Bu. Oke. Selanjutnya untuk pemeriksaan Leopard 3 nya sudah selesai. Sekarang kita berlanjut ke pemeriksaan Leopard yang keempat. Ibu bisa merentangkan kakinya Ibu di pemeriksaan Leopard yang keempat ini. Ya, terima kasih ya. Baik Ibu, di sini untuk pemeriksaan Leopard yang keempat ini saya ingin mengetahui apakah bagian paling rendah dari janin Ibu itu bersifat konvergen atau divergen, sudah memasuki pintu atas panggul atau belum seperti itu. Lalu saya akan lakukan perkiraan pengukuran menggunakan per 5 jari saya ya. Baik Ibu, saya akan ukur Ibu ya. Di mana saya akan meletakkan tangan saya seperti ini. Apakah saya akan letakkan tangan saya di bawah janin Ibu ini, apakah nanti bertemu atau tidak seperti itu ya. Baik, saya akan letakkan Ibu. Ya, baik. Untuk tangan saya bertemu ya, ini menandakan sifatnya ini ke konvergen, di mana untuk bagian janin ibu ini ke rendahnya belum memasuki pintu atas panggul. Dengan perkiraan jari tangan ini ke 5/5 yang tidak perlu saya ukur lagi seperti itu. Oke. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih Ibu. Ibu bisa berdiri ya, melepaskan selimutnya dan menggunakan pakaian Ibu kembali. Ya, silakan Ibu. Sembari Ibu menyiapkan pakaian, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu atau mencuci tangan kembali agar pemeriksaannya bersifat higienis ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan interpretasi ya terkait pemeriksaan yang tadi. Ibu bisa duduk ya. Baik Ibu Widya di sini tadi pemeriksaannya sudah selesai ya, dan saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan yang tadi. Nah Ibu Widya di sini selamatnya untuk kehamilan Ibu masih tergolong dengan normal nih kondisinya. Nah tadi kan Ibu mengeluhkan itu ada nyeri pinggang Ibu ya. Nah nyeri pinggang itu disebabkan oleh ini merupakan akhir dari trimester kehamilan Ibu. Ini merupakan sesuatu yang wajar ya, dan umumnya memang dirasakan seperti ini karena adanya gravitasi yang berubah, lalu juga ada lonjakan dari hormon, lalu juga mungkin stres, lalu juga ada pergerakan janin, dan juga mungkin ada hal-hal lain yang mungkin dapat menambah sakit tersebut atau membuat ibu sakit nyeri pinggang nikah, seperti mungkin stres dan lain sebagainya. Nah di sini saran saya bisa saya berikan kepada ibu yang pertama tetap minum vitamin ibunya, makan makanan yang bergizi, minum minuman yang sehat juga, lalu juga jangan kecapean ibunya, istirahat yang cukup, dan juga jangan dulu mengambil hal yang berat seperti itu ibunya untuk dalam keseharian ibunya. Apakah ada pertanyaan Ibu? Baik, tidak ada pertanyaan. Baik Ibu, di sini saya juga ada sedikit saran. Semoga kehamilannya Nika lancar ibunya hingga tahap persalinan seperti itu ibunya. Lalu apakah ada yang kurang jelas lagi? Baik, tetap jaga kesehatan ibunya karena kesehatan merupakan hal yang paling berharga. Terima kasih Ibu telah bersama dengan saya. Selamat sore.